Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Minggu ini 16 Mei 2021, kita akan melakukan ibadah Minggu bersama keluarga kita secara online. Tema ibadah kita minggu ini adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Ibadah online kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Papahan IHSD dan Saudari Penatua Elisa Bernike Sunarko. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Umat Tuhan, ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang kekasih, tema kita adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Adapun firman Tuhan yang mengawali ibadah ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-11. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Seluruh dunia
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita. Mari secara pribadi kita datang kepadanya di dalam doa, membawa setiap penyesalan, pengakuan, juga pertobatan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kehidupan kami, mampir dan dengarlah seru doa kami Tuhan. Dengarlah setiap seru pertobatan yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Setiap penyesalan yang diakui dan setiap komitmen untuk terus membaharui diri. Ampunilah setiap kami Tuhan. Karena sering kali kami mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang pemurah, Allah yang pengasih, Allah yang senantiasa memberikan kepada kami anak-anaknya kesempatan untuk boleh membaharui diri kami, kesempatan untuk boleh mengalami pertobatan. Maka sekarang ya Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Kristus. Biarlah hidup kami boleh senantiasa dituntun Roh Kudus dan dibaharui oleh kuasa Roh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan kemudian menyerahkan kehidupan kita untuk senantiasa dibaharui oleh Roh-Nya yang kudus, sambutlah berita anugerah dari Tuhan melalui 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-12. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih, kasih setia Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita.
bahkan kehidupan Ia anugerahkan bagi setiap kita yang tinggal di dalamnya. Karena itu marilah kita juga membagikan kasih setia itu kepada setiap orang di sekitar kita dengan senantiasa hidup di dalam damai. Biarlah damai Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita hari demi hari. Umat Tuhan yang kekasih, mari bersama kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami memuji-muji Engkau dengan tak kenal lelah. Dan jiwa kami sungguh senantiasa merindukan Tuhan hadir dan dekat. Karenanya pada hari ini kami juga rindu disegarkan oleh pesan firman Tuhan. Sapalah setiap kami dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan dan penuntun langkah hidup kami, Tuhan. Roh Kudus-Mu tolonglah setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh memahami firman Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan Engkau pakai hamba-Mu yang akan membagikan firman itu, sehingga sungguh segala yang dikatakan dari mulut bibirnya adalah kebenaran firman yang ingin Tuhan sampaikan kepada umat Tuhan. Kebenaran firman yang akan menuntun langkah kehidupan umat Tuhan hari demi hari. Inilah doa kami Bapa. Kami menyerahkan waktu perenungan kami. Biarlah Tuhan sendiri, Sang Empunya segalanya, yang membimbing, menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus memohon kepada Bapa dalam doa agar selalu melindungi dan menguatkan murid-muridnya. Oleh karenanya, Injil Yesus Kristus di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-6 sampai 19 sebagaimana diceritakan di dalam video berikut. 'Inilah 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 '
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya di dalam hidup keseharian kita. Haleluya. Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara beribadah di gereja kita di GKI Cinere. Ini adalah mungkin yang pertama kali saya ke gereja kita, meskipun tidak secara langsung, tapi secara virtual. Dan semoga nanti ketika segala sesuatu ini selesai, masa pandemi berakhir, kita bisa bertemu langsung di gereja. Dan tema hari Minggu ini adalah bersaksi dalam keutuhan relasi. Perkenalkan, nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta atau STT Jakarta, dan saya mengajar bidang teologi publik, lalu saya juga mengajar filsafat dan etika. Pada saat ini saya juga melayani sebagai wakil ketua 4 bidang relasi publik. Karena itu senang sekali bisa bersama dengan saudara-saudara. Shalom. Saudara-saudara, tema firman Tuhan bersaksi dalam keutuhan relasi ini penting sekali untuk kita renungkan, terutama ketika kita akan memasuki Minggu Oikumene. Minggu Oikumene di Indonesia dirayakan pada tanggal 25 Mei ketika kita merayakan
hari lahirnya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tapi saudara-saudara, Presiden Barack Obama pernah berkata bahwa Sunday morning is the most segregated hour of American life. Kata dia, di dalam kehidupan orang Amerika, justru hari Minggu pagi adalah waktu di mana orang Amerika itu paling terpecah. Jadi dia terpecah belah karena gereja-gereja adalah terpecah pada hari Minggu, saudara-saudara. Karena banyak sekali jenis-jenis gereja. Dan kita juga lihat bahwa kita semua pada hari Minggu memilih untuk bergereja ke sebuah gereja yang kita anggap nyaman bagi kita, atau kita anggap sebagai rumah bagi kita, atau kita anggap sebagai tempat di mana kita bisa bertumbuh. Ada gereja di mana kita merasa bisa bertumbuh, tetapi ketika kita pergi ke gereja lain, ternyata mungkin kita tidak merasakan hal yang sama. Dan ini yang membuat mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita Muslim agak sedikit bingung melihat kita, karena loh, orang Kristen ini kok dia banyak sekali gerejanya, karena kita tidak merasa at home di gereja yang berbeda. Tapi saudara-saudara, ketika belakangan ini saya mendengar juga orang bicara soal kesatuan di dalam Kristus, sebenarnya berbicara mengenai kesatuan bukanlah hal yang mudah, saudara-saudara. Itu disadari oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita bicara soal kesatuan, terutama di Indonesia ini, kita akan menghadapi berbagai realita, terutama ketika kita belajar mengenai asal gereja, dari mana gereja datang, lalu bagaimana orang-orang Kristen kemudian memilih gerejanya, latar belakang doktrin dan lain sebagainya. Di Indonesia kita punya Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, atau yang kita sebut sebagai PGI. Dulunya bernama PDGI, lalu dia didirikan 25 Mei, dan itu yang tadi saya katakan akan kita rayakan sebagai Hari Oikumene di Indonesia. Dan ketika dia berdiri, saudara-saudara, awalnya PGI itu memiliki 30 sinode gereja. 30 sinode gereja adalah sinode ya, saudara-saudara. Kalau dulu sebelum menjadi GKI Sinode Am, GKI juga punya sinode wilayah, misalnya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Itu satu sinode. HKBP gereja saya satu sinode. Jadi pada waktu itu ada 30 sinode yang menjadi anggota. Tahun 2021, puji Tuhan kita sudah punya 91 sinode gereja. 91 sinode gereja. Di satu sisi kita bisa mengatakan, oh ini adalah hal yang baik, hal yang positif, gereja-gereja bertumbuh. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa mengatakan, loh kok jadi banyak ya? Kok sinode-sinode ini berkembang? Dan pada akhirnya kita bisa mengatakan, kenapa bisa berkembang? Nah saudara-saudara, selain PGI, saudara-saudara, yang biasanya gereja-gereja mainline atau gereja-gereja mainstream Protestan ada dalam persekutuan ini, kita juga punya persekutuan gereja-gereja lain yang ada di dalam aras nasional. Kita punya yang namanya PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Pada 5 tahun yang lalu saya meneliti, anggotanya ada 92 sinode gereja. 92 sinode gereja. Lalu kita juga punya yang namanya PGPI. Jadi pada 5 tahun yang lalu juga saya teliti, ada 81 anggotanya, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia. Dan di antara 3 lembaga gereja aras nasional ini, ada beberapa gereja yang menjadi anggota di beberapa sinode, gitu ya. Ada beberapa gereja yang mereka ada di 2 atau 3 tempat. Jadi misalnya kita lihat Gereja Bethel Indonesia sebagai sinode berada di PGI, PGLI, dan PGPI. Dan ini adalah sebuah kenyataan yang memang kita lihat sebagai perkembangan bagaimana gereja-gereja di Indonesia memperlihatkan dirinya. Nah, saudara-saudara, sebagai contoh juga, ketika kita bicara soal gereja-gereja, maka kita akan tahu bahwa kesatuan di dalam Kristus ternyata memiliki berbagai tantangan. Dan ini real, saudara-saudara. Kebetulan saya juga pelayanan sebagai anggota komisi teologi dari PGI, dan juga saya juga menjadi beberapa kali juga ikut dalam sidang di Dewan Gereja Dunia dan Dewan Gereja di Asia. Jadi saya memahami betul
mengapa gereja-gereja memiliki tantangan ketika bicara soal kesatuan gereja. Saya akan kasih lihat saudara-saudara apa tantangan yang kita hadapi. Yang pertama misalnya kita memiliki tantangan doktrinal. Doktrinal saudara-saudara ini penting sekali. Mungkin kita bilang apa sih artinya doktrin? Tidak, ini penting sekali. Karena kita punya beberapa perbedaan. Beberapa perbedaan saudara-saudara. Misalnya perbedaan apakah semua orang akan selamat? Atau apakah sebagian orang akan selamat? Atau kita punya perbedaan, apakah hanya orang Kristen yang selamat? Atau apakah nanti ada juga orang non-Kristen yang akan selamat? Nah, perbedaan-perbedaan ini real, saudara-saudara, dan harus didiskusikan. Lalu kita juga punya perbedaan yang namanya perbedaan ritual. Perbedaan ritual, saudara-saudara, adalah perbedaan yang juga bisa membuat kita memiliki tantangan yang cukup konkret, saudara-saudara. Perbedaan ritual ini, apa sih perbedaan ritual? Saudara-saudara, perjamuan kudus, maju ke depan, atau duduk di bangku? Apalagi di masa pandemi ini, boleh nggak perjamuan kudus secara online? Dan ini jadi perbedaan ritual. Perbedaan ritual bisa membuat orang berdebat. Dan ini adalah masalah-masalah yang menurut saya cukup konkret atau cukup baik untuk dibicarakan, karena akan membuat kita bertumbuh di dalam diskusi ini. Lalu ada juga yang namanya masalah lokasi, konteks, dan budaya. Apakah misalnya orang-orang dari gereja saya, ketika dia ingin dan mungkin hanya bisa berbahasa dalam bahasanya, bahasa daerah misalnya, dia hanya bisa bahasa Batak, atau bahasa Simalungun, atau bahasa Karo. Apakah dia bisa pergi ke gereja lain ketika dia tidak memahami bahasanya? Apakah ini hanya soal bahasa? Apakah kalau GKI misalnya pergi ke kampung kami lalu bilang, ayo kita buat GKI di sini, kita dirikan, GKI ada di daerah Tapanuli, mau bahasa apa GKI? Apakah dia akan memutuskan untuk menggunakan bahasa Batak juga, lalu ketika kita diskusi, ini GKI Sinode Wilayah Tapanuli Utara. Apakah itu bisa terjadi? Dan saudara-saudara, ketika kita lihat kuasa, nah inilah yang sering juga menjadi perdebatan kita. Soal struktur gereja, soal organisasi gereja. Siapa yang punya, kepada siapa gereja ini berpusat, atau kekuasaannya, atau apakah kita mau berbentuk hierarki, piramida, atau kita membuat level semuanya bersama-sama? Bentuknya seperti apa? Apakah kita pusat kepada pendeta? Apakah kita pusat kepada majelis? Apakah kita pusat pada jemaat? Kepada siapa kita akan memusatkan pertanggungjawaban kita? Kepada Tuhan dan kepada jemaat. Status, saudara-saudara. Apakah kita perlu status gereja penuh, atau kita buat gereja online aja? Selama saya saya punya banyak follower, saya jadi pastor aja, saya jadi pendeta aja. Bisa kok. Saya nggak perlu tahbisan. Saya nggak perlu tahbisan selama orang mengakui saya, saya tiba-tiba bisa jadi pastor, saya bisa tiba-tiba jadi pendeta. Mendadak pendeta, mendadak pastor. Kita nggak tahu dia pernah sekolah atau tidak, dia pernah menempuh pendidikan teologi atau tidak. Tiba-tiba kita tahu dia menjadi pastor. Dan ini teman-teman, saudara-saudara, ada pertanyaan. Lalu orang mengatakan, memangnya perlu gelar sekolah untuk menjadi terberkati? Untuk menjadi berkat bagi yang lain. Apakah perlu kita gelar-gelar seperti itu? Dan ini, saudara-saudara, adalah tantangan bagi kita. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang menurut saya cukup membangun, sehingga kita bisa berdiskusi dengan panjang, apa artinya menjadi murid Kristus. Yang tidak membangun, apa? Yang tidak membangun itu kalau diskusinya ujung-ujungnya duit. Siapa yang pegang anggaran? Ini sama siapa uangnya? Itu menjadi tidak membangun. Tetapi ketika kita berada dalam diskusi-diskusi ini, dalam diskusi yang saya tampilkan ini, kita melihat bahwa memang gereja akan punya kekayaannya. Dan saudara-saudara, contoh konkret adalah di Sumatera Utara misalnya, ketika kita bicara soal gereja-gereja, pertumbuhan sinode-sinode yang ada di gereja-gereja Sumatera Utara itu besar sekali. Mungkin dengan berbagai perbedaannya kita akan mengatakan, itu gereja ini tidak berasal dari gereja itu. Tapi kita lihat gereja-gereja Sumatera Utara berkembang. Dan dulu ini didirikan karena menjawab kebutuhan. Ada bahasa A, bahasa B, bahasa C. Ada perasaan. Tapi saudara-saudara, lalu bagaimana kita bisa
mewujudkan gereja yang esa. Dan pertikaian-pertikaian ini disadari betul oleh Tuhan Yesus. Bahkan sebelum gereja banyak, waktu muridnya baru 12, lalu mereka punya ring luar, ya, ada ring dalam, ada ring luar, lalu ada orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus sudah tahu ini kemungkinan akan terjadi berbagai perdebatan. Perdebatan pertama tentang siapa yang paling hebat. Perdebatan kedua mengenai siapa tangan kanan. Lalu doa Tuhan Yesus adalah supaya mereka menjadi satu. Itu adalah doa dan permintaan Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu. Dan ini didoakan Tuhan Yesus, saudara-saudara, setelah mereka melakukan perjamuan terakhir. Dalam percakapan ini, dalam percakapan perjamuan, bukan setelah ya, di dalam percakapan perjamuan terakhir, mereka berbicara. Dan Tuhan Yesus kemudian mendoakan murid-muridnya. Dan apa doanya? Ini adalah percakapan terakhir mereka. Apa doanya? Supaya mereka menjadi satu. Tuhan Yesus tahu kemungkinan perpecahan itu nyata adanya. Dan memang kalau saudara-saudara ikuti cerita dalam Alkitab, kemungkinan perbedaan pendapat ternyata memang terjadi. Antara Paulus dan Petrus juga terjadi perbedaan pendapat tentang kemana kita harus mengarahkan Injil ini, apakah kepada orang-orang Yahudi atau apakah ke orang-orang non-Yahudi. Ini terjadi, saudara-saudara. Dan doa Tuhan Yesus adalah doa pemberian tugas, juga doa memintakan berkat bagi para muridnya. Sebab itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam doanya, doa Tuhan Yesus ini adalah doa yang cukup, saudara-saudara, sangat banyak mengandung pesan. Jadi doa Tuhan Yesus ini bukan hanya doa kepada Bapa, tapi juga doa yang menjadi perintah bagi para muridnya. Saya membagi doa yang kita baca ini di dalam 3 bagian. Sebenarnya doa di dalam Yohanes 17 ini adalah doa yang dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah berisi permintaan kepada Allah. Permintaannya ada 3. Lalu bagian kedua adalah mengingatkan para murid akan pengajarannya. Peringatannya juga ada 3 menurut saya. Lalu yang terakhir, setelah mengucapkan hal-hal ini, baru Yesus memberikan tugas kepada murid. Nah, saudara-saudara, yang pertama adalah Tuhan Yesus meminta supaya mereka menjadi satu. Ini permintaan kepada Allah, ya Tuhan, ya Bapa, Bapa berkati mereka, berkati para murid, agar mereka menjadi satu. Peliharalah mereka. Permintaan keduanya adalah, ya Bapa, lindungi mereka daripada yang jahat. Jadi, satu, lalu lindungi mereka dari yang jahat. Yang ketiga adalah, ya Bapa, kuduskan mereka dalam kebenaran. Karena firman-Mu adalah kebenar. Kuduskan mereka, ya Bapa. Jauhkan dari kejahatan dan berkati supaya mereka menjadi satu. Ini permintaan Tuhan Yesus kepada Bapa. Lalu kemudian di dalam doanya, Tuhan Yesus juga mengingatkan para murid akan pengajaran. Yang pertama, ingatlah bahwa segala yang saya ajarkan kepadamu berasal dari Bapa-Ku. Jadi ketika Tuhan Yesus ini mengatakan kepada Bapa, Bapa, mereka tahu bahwa semua yang kuberikan, semua yang engkau berikan kepadaku berasal daripadamu. Dan firman yang kusampaikan, yang engkau sampaikan kepadaku, kusampaikan pada mereka. Artinya, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, berasal darimu ya Bapa. Dan dia mengingatkan para murid. Ini bukan kepada Bapa. Ngapain Tuhan Yesus mengingatkan Bapa? Bapa, ingat ya, apa yang saya kerjakan ini dari kamu. Ini adalah pesan kepada para murid. Dan yang kedua, saudara-saudara, adalah segala milik Kristus adalah milik Bapa. Sehingga kembali dia mengatakan pada murid, hai, murid-murid, ingat, apa milikku adalah milik Bapa. Tetapi apa yang milik Bapa juga adalah milikku. Karena mereka adalah satu di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Dan ini kembali diingatkan kepada para murid. Dan terakhir yang diingatkan kepada murid adalah bahwa semua akan dijaga kecuali yang ditentukan untuk binasa. Dan ini betul-betul membutuhkan sebuah pergumulan teologis, saudara-saudara. Kecuali yang ditentukan untuk binasa.
kecuali yang ditentukan untuk binasa. Siapa yang ditentukan ini? Apa maksudnya? Sekarang kita bisa lihat, oh mungkin maksud Tuhan Yesus waktu itu adalah Yudas. Tetapi kita kemudian juga, dan teks yang kita baca juga adalah dari Kisah Para Rasul, dari teks mengganti Yudas. Tetapi bagaimana kita bisa tahu siapa yang akan binasa? Kita tidak tahu. Dan ketika kita berusaha menentukan ini, di situ terjadi lagi perbedaan doktrinal, saudara-saudara. Dan ini adalah peringatan Tuhan Yesus pada para murid tentang pengajaran. Dan terakhir adalah tugasnya. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai, kamu bertugas sekarang untuk ke dalam dunia. Kamu bukan dari dunia, tapi aku mengutus kamu ke dalam dunia. Melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia." Dan ini adalah doa yang sangat dalam. Doa yang menunjuk kepada bagaimana kerinduan Tuhan Yesus terhadap kesatuan, kerinduan terhadap pelayanan, dan kerinduan terhadap berbagai hal yang nanti para murid akan lakukan. Karena itu saudara-saudara, pesan hari ini sebenarnya yang pertama adalah Yesus mendoakan kita untuk dibenarkan agar bisa menjadi satu. Agar bisa menjadi satu. Apakah menjadi satu ini sebuah mimpi? Atau apakah menjadi satu ini sebuah misi? Saudara-saudara, meskipun kita merasa bahwa menjadi satu adalah sulit, terutama di tengah-tengah beragam gereja yang ada di dunia ini, tengah-tengah beragam tradisi yang ada, di tengah berbagai struktur yang ada. Tapi kita percaya bahwa Allah di dalam Kristus menginginkan kita menjadi satu. Tetapi bahwa kita pada akhirnya tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi hamba. Kita semua satu di dalam Kristus. Tetapi gereja memiliki berbagai bentuk untuk membawa kita mendekat pada Kristus sebagai sebuah ungkapan atau sebuah ekspresi dari iman kita. Dan seperti yang tadi kita lihat di awal, saudara-saudara, bahwa memang gereja ini memiliki berbagai perbedaan. Memang ada perbedaan doktrin, ada perbedaan ritual, ada perbedaan lokasi, konteks budaya, ada perbedaan kuasa, cara kita melihat, dan ada perbedaan tahbisan, status, pelayan. Ada itu semua. Itu semua real dan nyata. Saudara-saudara, jangankan berbicara soal yang jauh di mata. Setiap minggu, kita sebenarnya berbicara, atau di setiap gereja kita punya perbedaan yang cukup mendasar. Setiap minggu, saudara sadar atau tidak, kita sebenarnya sedang mengikrarkan beberapa hal yang menjadi perbedaan kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bicara soal gereja yang kudus dan am? Nah, ini yang lucu ini. Gereja yang kudus dan am, dalam bahasa Latinnya adalah Sanctam Ecclesiam Catholica. Katolik adalah gereja yang kudus. Gereja yang esa atau am. Katolika. Lalu dulu ada orang yang mengatakan, Katolik ini mungkin gak cocok buat kita ganti jadi am. Atau bahkan ada gereja yang mungkin tidak lagi menggunakan kata am. Bisa karena dua hal, karena ketidaktahuan atau kesalahan penerjemahan, atau ketidakinginan untuk menggunakan kata Katolik. Dan yang kedua, kebangkitan daging. Bapak Ibu, kita di GKI menggunakan kebangkitan orang mati, yang sebenarnya berasal dari kata carnis resurrectionem. Tetapi tafsir kita mengatakan, carnis resurrectionem tidak selalu merujuk kepada daging, bisa juga merujuk kepada tubuh. Dan ketika kita bicara soal tubuh, maka kita tidak bicara soal tubuh literally, kita bicara soal kebangkitan orang mati. Dan perbedaan-perbedaan ini akan selalu ada, saudara-saudara. Tapi ini bukanlah hal yang membuat kita harusnya semakin terpecah. Justru perbedaan ini harusnya bisa membuat kita semakin kaya. Kaya di dalam pemahaman bahwa kita memiliki keberagaman. Kita sama-sama menyembah Kristus yang sama. Sama-sama menyembah Allah yang sama di dalam Kristus. Dan di dalam kesaksian kita, dalam perbedaan kita, ternyata misi kita adalah sama.
Misi kita adalah bahwa kita diutus ke dalam dunia. Apa artinya diutus ke dalam dunia? Saudara, diutus ke dalam dunia berarti berkarya di dalam dunia. Jangan berpikir hanya di surga saja. Memang arahkan pandanganmu kepada Bapa di surga, tetapi jangan berpikir soal surga melulu, semata-mata. Berpikir soal dunia ini. Berpikir soal dunia ini bukan untuk menjadi sama dengan dunia, tapi untuk berkarya di dalam dunia. Karena karya di dalam dunia ini, inilah yang diminta. Karya apa sih? Itu ketika Tuhan Yesus ditanya. Dia bercerita mengenai hari penghakiman. Dia cerita soal memberi orang lapar makanan, memberi orang yang tidak punya rumah tumpangan, mengunjungi orang yang sakit. Itu adalah karya nyata di dunia. Itulah tugas yang diberikan kepada para murid. Dan pekerjaan-pekerjaan seperti ini ditangkap betul oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang dalam tahun Oikumene tahun ini mengambil tema bersama menghadapi bencana. Saudara-saudara, ketika di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 terutama, di mana pertama kali kata Kristen muncul, di mana orang Kristen pertama kali disebut sebagai orang Kristen, di situ saudara-saudara, yang disebut orang Kristen itu di ayat 29 memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan membantu orang yang lain. Memang dari awalnya kita menjadi satu, kita disebut Kristen, kita menjadi satu murid Kristus di dalam aksi, di dalam bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara yang sedang menghadapi bencana. Ketika kita diutus ke dalam dunia ini, kita diutus untuk berbicara mengenai hal yang terjadi kepada saudara-saudara, kepada sesama kita yang ada dalam dunia. Bahkan bukan hanya kepada sesama, tapi juga kepada seluruh ciptaan. Karena itu saudara-saudara, tugas kita adalah untuk melakukan kebaikan. Dan ketika kita memiliki tugas, konflik berkurang. Saudara-saudara, saya sering berpikir, orang tuh kalau banyak tugasnya ya, sebenarnya nggak sempat lagi memikirkan konflik. Kalau orang sudah banyak tugas, sudah banyak yang harus dikerjakan, terutama dunia sekarang ini memerlukan banyak sekali yang kita kerjakan. Kita akan berbagi tugas, kita akan berbagi resources, kita akan berbagi kemampuan. Itu kalau banyak tugas. Kalau nggak banyak tugas, kalau hanya duduk-duduk aja, akhirnya jadi bertengkar gitu. Itu sebabnya saya lihat gereja-gereja. Coba lihat nih Bapak, kalau ada konfliknya, itu kurang tugas. Bagi-bagi tugas. Kalau banyak tugas, nggak ada konflik. Dan ini juga sebabnya, saudara-saudara, dengan mewujudkan kesatuan, dengan mewujudkan keutuhan, pekerjaan bersaksi jadi lebih mudah. Pekerjaan bersaksi jadi lebih mungkin untuk kita lakukan. Inilah tugas kita, saudara-saudara. Tugas kita dalam Kristus yang semoga bisa kita wujudkan sebagai persekutuan gereja-gereja, sebagai gereja yang dipanggil untuk bersaksi dalam keutuhan relasi. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku
terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, mari bersama kita menyatukan hati kita untuk menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan. Kami kembali disadarkan bahwa kami harus senantiasa bersaksi. Juga bersaksi di tengah setiap relasi yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kini Bapa, hari ini kami bersehati. Kami rindu menaikkan setiap syafaat kami. Kami rindu berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKI Cinere. Kami sungguh bersyukur Tuhan menganugerahkan kepada gereja ini berkat berlimpah.
Kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus memakai gereja ini sehingga boleh menjadi kesaksian yang hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap aktivis dan pelayan yang juga Tuhan anugerahkan. Setiap umat Tuhan yang tergerak untuk terlibat secara aktif di dalam tugas panggilan pelayanan di gereja Tuhan GKI Cinere. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan biarlah Tuhan terus memelihara gereja Tuhan ini. Tuhan memelihara setiap aktivis dan pelayan. Tuhan memelihara melalui setiap program-program kerja yang dilakukan. Bahkan juga melalui setiap kebutuhan finansial yang dimiliki oleh gereja Tuhan ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai GKI Cinere. Engkau akan memakai umat Tuhan untuk bersama-sama bertolong-tolongan sebagai tubuh Kristus. Engkau juga akan memakai gereja ini sehingga boleh menjadi kesaksian di tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Kami juga rindu berdoa ya Bapa untuk kondisi bangsa dan negara ini. Kami rindu berdoa untuk setiap penyertaan Tuhan pada bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan terus pimpin bangsa ini dengan hikmat Tuhan. Tuhan terus rahmati bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk setiap warga masyarakat ini. Tuhan berikanlah kesadaran. Sehingga setiap warga masyarakat boleh taat kepada pemerintah. Setiap warga masyarakat boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya. Sehingga dengan demikian bersama-sama bertolong-tolongan membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bukan hanya besar, namun juga memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahannya. Kami bersyukur untuk setiap pemerintah terpilih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah Tuhan juga menjamah hati setiap pemerintah. Tuhan juga menuntun dengan hikmat Tuhan. Sehingga pemerintah boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Boleh mengambil kebijakannya dengan baik dan semuanya itu berpihak kepada rakyat. Kami berdoa untuk setiap kami Tuhan. Untuk setiap orang yang bergumul akan pekerjaan dan kebutuhan hidup. Untuk setiap orang yang bergumul di tengah keluarganya. Di tengah relasi suami dan istri, orang tua dan anak, menantu dan mertua. Kami berdoa untuk setiap orang yang bergumul dan berjuang di dalam sakit penyakitnya. Baik karena virus atau sakit penyakit lainnya maupun juga karena usianya yang mulai lanjut sehingga tubuhnya menjadi lemah. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda di tengah pergumulan pendidikannya. Anak-anak muda di tengah pergumulan akan hadirnya pasangan hidup. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan tiliklah. Dan bimbinglah setiap kami. Sehingga melalui segala yang kami rindukan, kami gumulkan, kami menemukan cinta Allah. Dan kami boleh melaluinya. Kami boleh mengambil setiap keputusan. Kami boleh melewati badai hidup kami. Semua sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Inilah ya Bapa setiap syafaat kami. Percaya Engkau akan memberikan segala yang terbaik bagi kami. Yang percaya kehendak Tuhan saja yang akan terjadi di atas kehidupan kami, gereja ini juga bangsa dan negara ini. Karena kami mau menyerahkan doa ini hanya ke dalam satu nama. Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukurnya dengan mengingat pada firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00 801 45582 atau scan QR Code dalam warta jemaat. Di sini
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan telah memberkati kami hari demi hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang membawa persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, sucikan, sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan berserah diri. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, akanlah hati, pikiran, jiwa dan raga kita hanya kepada Bapa yang mengutus setiap kita. Tuhan, mantapkanlah langkahmu untuk menjadi saksinya. Hiduplah rukun dalam persekutuan dan kesatuan. Percayalah, Roh Penolong telah diberikan kepada kita. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Kristus Sang Gembala menjadikan segala beban hidupmu seringan kapas dan selembut awan. Amin.